Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan diri saya Dr. Sabarudin Sondeng, SEMM, dosen Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Kendari. Di dalam kesempatan ini, perkenalkan saya membawakan satu mata kuliah yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia 1, di mana mata kuliah ini nilainya adalah 3 SKS, berbobot 3 SKS. Deskripsi mata kuliah ini, di mana mata kuliah ini memberikan pengantar tentang konsep, prinsip, dan praktik manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Mahasiswa akan pelajari peran strategis sumber daya manusia, proses perencanaan kebutuhan sumber daya manusia, rekrut dan seleksi pelatihan dan pengembangan, manajemen kinerja, kompensasi dan tunjangan, serta isu-isu terkini dalam pengelolaan sumber daya manusia. Capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah sumber daya manusia 1 ini adalah: 1. Memahami konsep dasar dan pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis proses perencanaan kebutuhan sumber daya manusia dan strategi rekrutmen yang efektif. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan teknik seleksi yang tepat untuk memilih calon karyawan yang berkualitas. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu merancang program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kelima, mahasiswa diharapkan dapat mengevaluasi sistem manajemen kinerja dan kompensasi yang adil dan kompetitif. Yang keenam, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis isu-isu terkini dalam pengelolaan sumber daya manusia seperti keberagaman, kesetaraan, dan kesehatan kerja. Dalam mata kuliah sumber daya manusia 1 ini, bahan kajian yang bisa dapatkan dalam rangka memperoleh proses pembelajaran yang baik pertama adalah pengantar manajemen sumber daya manusia, yang kedua perencanaan kebutuhan sumber daya manusia, yang ketiga rekrut dan seleksi, selanjutnya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, selanjutnya manajemen kinerja, selanjutnya kompensasi dan tunjangan, dan selanjutnya isu-isu terkini dalam pengelolaan sumber daya manusia. Metode pembelajaran yang akan dilakukan dalam proses perkuliahan ini pertama adalah kuliah, semacam ceramah, yang kedua diskusi, ketiga studi kasus, keempat presentasi kelompok atau yang juga boleh kita lakukan kunjungan lapangan. Proses penilaian adalah tugas individu adalah 20%, terus tugas kelompok 20% dan kuis 10%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali di ruangan ini dengan tujuan kita adalah melakukan proses pelajaran di dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia 1 di atas. Sebelum kita mulai proses pelajaran, baiklah saya memimpin doa agar supaya proses pelajaran kita selain bisa mendapatkan pembentukan kita pemahaman kita, dan juga semoga nawaitu kitanya kita mendapatkan jalan terbaik. Baik, kita mulai doa. Doa selesai. Ya baik. Hari ini merupakan pertemuan ketiga dari proses pelajaran kita di manajemen sumber daya manusia. Di mana pertemuan pertama kita sudah membahas tentang RTS, rencana pembelajaran universitas di dalam semester ini. Dan di pertemuan pertama itu kita sudah membahas tentang bagaimana pengertian yang dapat tentang manajemen dan manajemen sumber daya manusia. Ya. Tapi sebelum kita lanjutkan proses pelajaran hari ini, saya mau bertanya kepada kalian semua. Baik, yang pertama seperti apa itu fungsi-fungsi manajemen? Baik, fungsi manajemen itu yang pertama ada perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, dan pengevaluasian. Ya, baik. Jadi fungsi manajemen itu yang biasa dengan kuas, planning, organizing, executing, dan controlling. Ya, itu fungsi manajemen yang beberapa pakar. Di pertemuan lalu kita sudah membahas tentang fungsi manajemen sebagai manusia yang merupakan kelanjutan dari pembahasan bagian manajemen. Ya. Ada yang menjawab apa itu fungsi manajemen sebagai manusia? Ya, silakan. Yang pertama itu pengadaan SDM, kemudian pelatihan dan pengembangan, yang ketiga itu kompensasi, dan keempat itu pengintegrasian, yang kelima itu pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ya, terima kasih baik. Ya, itu beberapa pelajaran. Tapi di minggu lalu juga kita sudah belajar tentang sumber daya sepeda perusahaan. Karena ini, manajemen sepeda manusia adalah bagaimana manage, mengatur sumber daya di dalam perusahaan agar supaya penggunaan sumber daya itu bisa efektif dan efisien. Baik, masalah yang mengingat apa itu sumber daya perusahaan yang ada di dalam perusahaan, silakan. Ya. 1I, 6M terdiri dari man, money, material, mesin, metode, dan market. Sedangkan 1I yaitu informasi. Ya, terima kasih. Ya, ada yang kita lihat. Itu beberapa materi yang minggu lalu kita sudah jelaskan di dalam pertemuan ruangan ini. Hari ini kita akan melanjutkan proses pelajaran kita, yaitu tentang perencanaan sumber daya manusia. Ya, perencanaan sumber daya manusia. Di dalam perencanaan sumber daya manusia, kita akan merencanakan rencana pengadaan karyawan. Ya, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia itu pada saat kita melakukan melalui 3 proses analisis. Pertama adalah analisis jabatan atau analisis. Yang kedua, analisis deskripsi. Yang ketiga adalah analisis spesifik. Kalau kita lihat dari slide yang ada di Smart TV yang ada di ruangan ini, maka saya memberikan sebuah gambaran bahwa job analysis itu di sini ada 2 memang, job description dan job specification. Ya, itu mengarah kepada perencanaan sumber daya manusia. Mengarah kepada sumber daya manusia, di mana perencanaan sumber daya manusia ini dimulai dengan rekrutmen. Terus ada seleksi dan penempatan, ada orientasi dan ada pelatihan dan pengembangan. Tadi kenapa harus kita lakukan dulu job dan analisis? Kenapa kita harus analisis jabatan? Karena apabila tidak dilakukan sebuah analisis, terus terjadi tumpang tindih dalam jabatan itu sendiri dalam satu perusahaan, maka akan bermuara kepada inefisiensi. Akan terjadi pengeluaran yang berganda. Akan terjadi pengeluaran yang berganda yang membuat perusahaan itu membiayai 2 kali padahal pekerjaan hanya 1 kali. Nah, makanya perlu dianalisis. Yang kedua, harus ada spesifikasi setiap jabatan. Karena apabila jabatan sudah jelas ada, maka harus jelas juga siapa yang akan mengomandoi, siapa yang akan membawa jabatan itu, siapa yang akan nanti mengendalikan jabatan itu. Jadi yang akan mengendalikan jabatan itu sesuai dengan keahlian dan spesifikasi keilmuannya. Satu contoh, kalau dia adalah seorang ditempatkan di manajer produksi atau manajer pemasaran, maka dia standar spesifikasi pendidikan dasarnya minimal sarjana ekonomi, konsentrasi, marketing atau pemasaran. Kalau manajer produksi, kalau manajer SDM, ya minimal spesifikasi pemahaman pengetahuan dasar yang harus dimiliki adalah sarjana manajemen konsentrasi sumber daya manusia. Dan penjelasan yang saya sampaikan tadi, baik melalui visual yang Anda lihat di whiteboard dan Anda lihat di Smart TV, ada enggak hal-hal yang ingin Anda pertanyakan di dalam proses pelajaran ini? Saya Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih dari yang Bapak jelaskan tadi bahwa dalam
sumber daya manusia ada satu yaitu perencanaan. Saya ingin bertanya kenapa dalam sumber daya manusia itu harus ada perencanaan dan apa saja yang ada dalam perencanaan itu, Pak? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih pertanyaan yang diberikan dalam rangka penjelasan tadi. Jadi perusahaan itu memang harus menyiapkan perencanaan karena perusahaan itu mengembangkan yang namanya fungsi manajemen. Apa tadi fungsi manajemen? Pertama adalah perencanaan, membuat perencanaan. Kenapa dia harus buat perencanaan? Karena perencanaan itu menggambarkan sebuah proses perjalanan kegiatan sehingga bisa diprediksi, bisa diatur melalui anggarannya, bisa diatur sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya, agar supaya kenapa? Agar supaya terjadi efisiensi dan efektivitas di dalam pembuatan perencanaan. Tadi ada pertanyaan dari salah satu dari kalian, serta bahwa apa saja yang ada di dalam perencanaan sumber daya manusia itu sendiri. Apa ada di antara kalian yang bisa menjawab dari itu? Silakan, saya persilakan kalau ada. Siapa? Ya, silakan. Ada beberapa apa saja yang ada dalam perencanaan. Yang pertama itu analisis kebutuhan tenaga kerja, kemudian penganggaran SDM, kemudian peramalan kebutuhan tenaga kerja, kemudian perencanaan kebutuhan tenaga kerja, kemudian evaluasi dan pemantauan. Itu Pak. Sudah kita dengarkan ada beberapa teman Anda yang sudah berkomentar tentang beberapa pertanyaan dari mahasiswa, juga dijawab oleh mahasiswa sendiri. Memberikan syarat bahwa ruangan ini berkultur respon untuk kita belajar mata kuliah SDM. Sekarang saya bertanya lagi, apa masih ada yang mau bertanya tentang mata kuliah perencanaan sumber daya manusia hari ini? Baik, kalau memang sudah cukup, saya kira pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Dan sebelum kita tutup perkuliahan hari ini, kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Dan hari ini kita tutup dengan perkuliahan dan semoga Allah memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan insya Allah minggu depan kita bisa berhadir lagi di tempat ini dalam situasi yang sehat walafiat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.